selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, senang sekali. Hari ini kita boleh berjumpa walaupun kita hanya berjumpa melalui via online. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta maaf dan mengakui segala dosa yang kita telah lakukan selama seminggu ini. Untuk itu, mari semuanya mengambil sikap doa dan kita mengaku dosa kita sambil menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Berita anugerah yang terambil dari Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, kita juga diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran 13 ayatnya yang ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Sekarang kita akan membawa persembahan kita sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Namun sebelumnya adik-adik persiapkan Alkitabnya dan firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini oleh Ibu Catherine. Untuk itu mari semuanya sudah siap? Siap. Untuk itu mari Ibu Catherine untuk menceritakan firman Tuhan. Baik, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur
karena Tuhan senantiasa memeliharakan kami. Dalam ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami agar kami boleh memahaminya dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, suatu hari Ibu Catherine naik motor. Terus tiba-tiba Ibu Catherine mendengarkan sempritan polisi. Prit, 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 prit. Ibu Catherine kaget. Kenapa ada polisi? Wah, rupanya pada saat itu ada pemeriksaan surat-surat motor. Waduh, Ibu Catherine jadi takut karena Ibu Catherine tidak lengkap surat-suratnya. Aduh, terpaksa Ibu Catherine berdiri dan berhenti. Pak polisi katakan, "Maaf Bu, ada surat-suratnya?" Ibu Catherine katakan, "Maaf Pak, STNK saya belum jadi." Loh, kenapa Ibu berani bawa motor? Iya, ada perlu. Wah, terpaksa Pak polisi menilang Ibu Catherine. Anak-anakku sekalian, pada saat itu hati Ibu Catherine jadi gelisah, jadi tidak enak. Nah, dulu pada saat bangsa Israel ditawan oleh Mesir, mereka hidup menderita, mereka hidup susah, tetapi Tuhan tidak berhenti melihat mereka. Tuhan menyayangi bangsa Israel, makanya pada saat itu Tuhan memanggil Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menolong bangsa Israel. Nah, Musa dan Nabi Harun ini disuruh oleh Tuhan untuk menghadap ke Firaun. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada Musa dan Harun, "Menghadaplah ke Raja Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel ini untuk menyembah saya di padang gurun." Karena Firaun ini tidak percaya dan tidak menyembah kepada Tuhan. Maka Musa dan Harun menghadap kepada Firaun. Apa yang terjadi ketika mereka menghadap? Firaun katakan, "Mujizat apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat saya kagum kepada Tuhan Allahmu?" Lalu atas perintah Tuhan, Harun memberikan tongkatnya dan melemparkan tongkatnya itu di depan Firaun dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi apakah melalui kejadian itu Firaun mau melepaskan bangsa Israel? Tidak. Rupanya Raja Firaun mempunyai hati yang keras, anak-anakku sekalian. Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel ini. Tuhan Allah mengatakan, "Musa dan Harun, katakanlah kepada Firaun bahwa Tuhan akan memberikan penderitaan kepadamu kalau kau tidak melepaskan bangsa Israel ini." Wah, tetap Firaun tidak mau. Maka pada saat itu Tuhan Allah memberikan hukuman kepada bangsa Mesir dan kepada Firaun dan kepada pegawai-pegawainya. Nah, hukuman yang pertama itu melalui tulah yang pertama. Apakah itu? Nah, ini dia. Merubah air menjadi darah. Pada saat itu Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Air ini dirubah, semua air yang ada di Mesir pada saat itu dirubah menjadi darah. Nah, siapa yang mau minum air minum dengan air darah? Tentu tidak ada. Mereka semua jadi tersiksa. Tapi apakah melalui tulah ini, apakah melalui hukuman ini Firaun mau melepaskan bangsa Israel? Tidak. Firaun itu keras hatinya, anak-anak. Firaun itu betul-betul tidak mau mendengarkan firman Tuhan melalui Musa dan Harun pada saat itu. Nah, Tuhan kembali memberikan hukuman melalui tulah yang kedua. Apakah itu? Nah, ini mendatangkan katak yang banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Firaun juga tidak menyerah dengan menyerahkan bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir. Katak, mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel. Kemudian didatangkan lagi tulah yang ketiga.
Apakah itu? Nyamuk. Nyamuk yang luar biasa banyaknya itu datang menghampiri mereka, membuat mereka pukul-pukul tangannya, gatal. Tapi tidak juga. Firaun begitu keras hatinya, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel ini. Tuhan menulahkan lagi hukuman yang keempat. Apakah itu? Lalat pikat. Lalat didatangkan lagi dengan begitu banyak jumlahnya. Tapi hati Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Ya, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Maka Tuhan memberikan tulah yang kelima. Apakah itu? Nah, ini penyakit sampar pada binatang. Semua binatang yang ada di Mesir pada saat itu kena semua penyakit sampar. Ini Tuhan lakukan supaya Firaun mau melihat bahwa Tuhannya Israel ini berkuasa untuk melakukan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tulah berikutnya didatangkan lagi, yaitu bara. Hujan bara datang, kemudian hujan es, kemudian yang terakhir, apa yang diperlihatkan bahwa ada belalang yang begitu banyak jumlahnya. Tapi apa yang terjadi? Maukah Firaun ini melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir? Tetap tidak mau. Wah, anak-anakku sekalian, sebagai anak Tuhan, baguskah kalau kita tidak mau mendengar-dengaran? Baguskah kalau kita tidak dengarkan perintah apa yang disampaikan kepada kita? Saya mengajak anak-anakku sekalian untuk jangan meniru kelakuan yang dilakukan oleh Firaun. Firaun ini begitu keras hatinya sampai dia dihukum oleh Tuhan. Nah, kehidupan kita sebagai anak Tuhan melalui cerita ini diajarkan bahwa yang harus kita sembah itu adalah Tuhan Allah saja. Hanya Dia satu-satunya Tuhan Allah. Nah, ini harusnya membuat kita sebagai orang percaya, kita selalu mau menyembah kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat Firaun begitu keras hatinya tidak mau meluaskan bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Akhirnya Firaun diberi hukuman. Nah, maukah kita menerima hukuman kalau kita tidak dengar-dengaran? Tentu tidak mau. Kita mau supaya Tuhan senantiasa menyayangi kita, memberkati kita. Makanya dengar-dengaran ya. Nah, sebagai anak Tuhan tidak boleh mengeraskan hati. Kalau disuruh mama dengan papa di rumah, harus katakan iya mama, iya papa. Atau kalau di sekolah disuruh kerjakan tugasnya. Nah, apalagi sekarang kita disuruh tinggal di rumah, tidak pergi sekolah, kita belajar dari rumah. Jangan keluar-keluar. Kalau keluar kita pakai masker, sering cuci tangan, kita jaga kesehatan. Itu aturan pemerintah supaya kita terhindar dari apa yang namanya virus corona. Nah, orang yang dengar-dengaran pasti diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita untuk melihat kuasa Tuhan dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Iya, demikian cerita kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, cerita tadi yang kita dengarkan itu terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita baca ya, yang bawa Alkitab atau yang pegang Alkitab, mari kita baca. Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan
yang boleh kita dengarkan hari ini. Untuk itu mari semuanya berdiri, kita nyanyi dalam nama Yesus. Kita gerakan ya. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa ya, lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami dengar-dengaran, bagaimana kami harus turuti perintah-Mu dan menyandarkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pada saat ini boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kami pada saat ini yang boleh beribadah walaupun melalui online. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami, memberkati anak-anak di rumah, di sekolah, dalam perjuangan mereka, di dalam menuntut ilmu. Biarlah kesehatan mereka boleh Tuhan tetap berikan, sehingga mereka boleh tetap berjuang dan belajar dengan baik. Berkati orang tua kami, berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka di rumah tangga, dan biarlah keberadaan orang tua boleh tetap menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa melindungi kami dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami yang sudah senantiasa mau mengajar kami dan pada saat ini boleh mengadakan ibadah melalui online. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan Yesus tetap memberkati dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Memberkati pemerintah di dalam pelaksanaan, khususnya dalam mencegah penyebaran virus corona. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua agar mereka boleh bekerja dengan baik, dan pada saatnya Tuhan menjawab harapan kami, virus corona ini boleh berlalu dari kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang telah kami jalankan Tuhan juga berkati agar dapat digunakan dengan baik di dalam pelayanan, baik di sekolah minggu, dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kakak-kakak PPGT yang boleh menjadi sarana bagi kami untuk beribadah melalui online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga bersyukur untuk kakak Jerry yang boleh menjadi pemusik, kakak Vita yang boleh menjadi liturgis pada saat ini, dan kami semua, biarlah semuanya boleh berjalan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami bawa di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin. Nah, menutup ibadah kita hari ini, mari kita menyanyi berlayar dengan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.